Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andinta Femi Winaldi dari Prodi Teknologi Pangan Universitas Amanggalan akan mempresentasikan mata kuliah metodologi penelitian dengan judul formulasi dan analisis antioksidan dan minuman jeli dengan jambu biji. Ekstrak daun jambu biji ini sudah banyak di lingkungan farmasi sebagai antioksidan, anti-inflamasi, antibakteri, antiseptik yang meningkatkan kekebalan tubuh. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kandungan antioksidan selagi menjadi minuman fungsional, yaitu minuman jeli. Antioksidan merupakan molekul yang mampu memperlambat atau mencegah proses oksidasi molekul lain. Pemrosesan minuman ini menambah minuman daftar minuman sehat di Indonesia sebagai alternatif pengobatan secara tidak langsung untuk mencegah penyakit yang menyerang kekebalan tubuh manusia. Di era modern ini, minuman sehat banyak dibutuhkan untuk menyamakan kondisi yang terjadi. Pada bab 1 pendahuluan terdapat latar belakang masalah, yaitu dengan sampel daun jambu biji atau Basidium guajava merupakan tanaman yang memiliki banyak manfaat. Tanaman ini mengandung alkaloid, tanin, dan flavonoid pada daunnya. Daun jambu biji mempunyai banyak manfaat seperti antimikrobial terhadap Bacillus cereus, khususnya bakteri gram positif, anaerob, antiinflasi, antibakteri, dan anti alergi. Secara umum dapat diasumsikan bahwa unsur makanan yang berkontribusi terhadap radikal ini adalah antioksidan. Antioksidan merupakan senyawa yang mampu menghambat oksidasi molekul lain dengan cara menyumbangkan suatu atau lebih elektron radikal bebas, sehingga radikal bebas dapat terhambat aktivitasnya. Pada rumusan masalah pembuatan formulasi dan analisis ini, bagaimana nilai gizi minuman jeli berbasis daun jambu biji dapat dimanfaatkan sebagai minuman fungsional yang bernilai tinggi. Kita akan mencari jawabannya untuk kebutuhan kesehatan masyarakat sebagai minuman yang modern namun dapat bermanfaat untuk kesehatan tubuh manusia tersebut. Dan minuman ini akan dikembangkan seluruh pada kalangan masyarakat yang dapat menikmatinya. Dengan adanya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai gizi dan antioksidan pada minuman jeli pada ekstrak daun jambu biji. Nilai gizi nanti akan diuji coba sebelum dan setelah produk itu jadi. Sebelum produk itu jadi akan diketahui nilai gizi antioksidan sebelum menjadi minuman jeli yang diinginkan. Untuk tujuan selanjutnya, formulasi terbaik minuman fungsional ekstrak daun jambu biji ini akan mengetahui kandungan antioksidan terbanyak setelah minuman fungsional itu jadi produk yang siap dikonsumsi. Minuman ini akan menjadi obat secara tidak langsung untuk tubuh, dengan secara tidak langsung dapat menangkal radikal bebas. Radikal bebas yaitu molekul yang pada orbital terluar mempunyai satu atau lebih elektron yang tidak berpasangan, seperti anion superoksida, radikal hidroksil, dan hidrogen peroksida yang sifatnya sangat labil dan aktif, sehingga dapat memicu kerusakan pada komponen sel DNA, lipid, protein, dan karbohidrat yang berakibat munculnya kelainan biologis seperti paru-paru, kanker, diabetes, dan penyakit lainnya. Secara umum, unsur makanan yang berkontribusi terhadap radikal ini adalah antioksidan. Yang terkandungnya adalah vitamin, karotenoid, polifenol, dan sterol.
Antioksidan dapat menghambat oksidasi molekul lain dengan cara menyumbangkan satu atau lebih elektron radikal bebas sehingga radikal bebas terhambat aktivitasnya. Dengan adanya penelitian ini dihasilkan manfaat dengan target menghasilkan produk yang bergizi untuk dikonsumsi kalangan masyarakat. Konsumsi mendapatkan tambahan antibodi. Konsumen mendapatkan tambahan antibodi dari minuman fungsional. Dan penelitian ini akan dilakukan lebih dalam lagi selain menghasilkan menjadi minuman, bisa jadi makanan atau produk lainnya yang dapat disukai oleh masyarakat. Kandungan antibodi ini akan menjadi minuman keseharian dengan tidak ada efek samping dari konsumen yang mengonsumsi minuman tersebut. Selanjutnya pada bab 2 membahas tentang minuman fungsional. Minuman fungsional merupakan salah satu alternatif yang banyak dicari dan dikonsumsi oleh masyarakat. Minuman ini didefinisikan sebagai pangan, baik makanan atau minuman yang dapat dikonsumsi sebagai komponen dalam diet sehari-hari, dan bukan berbentuk kapsul, tablet, ataupun bubuk, akan tetapi berbentuk cairan atau minuman dan dapat berkhasiat menyembuhkan segala penyakit atau radikal bebas yang menempel pada tubuh. Minuman ini bukan berbentuk cair ataupun kental, namun dibuat serupa mungkin dengan seperti jelly. Gel yang terbentuk pada pembuatan ini akan sangat mempengaruhi mutu dari minuman jelly yang dihasilkan. Minuman jelly dengan karakteristik semi padat, keras, namun bentuk pangan fungsional modern yang dapat dikembangkan saat ini adalah minuman jelly. Minuman jelly merupakan minuman yang konsistensi gel yang lemah tetapi elastis dan memiliki tingkat kohesivitas tinggi dan sineresisnya yang rendah. Selanjutnya ada daun jambu biji yang terdapat pada sampel penelitian ini. Daun jambu biji mengandung metabolit sekunder terdiri dari tanin, polifenolat, flavonoid, monoterpenoid, sesquiterpen, alkaloid, quinone, dan saponin. Minyak atsiri. Jambu biji memiliki kelebihan antara lain buahnya yang dimakan dengan lembut sehingga dapat diolah menjadi gel, dapat diolah menjadi berbagai bentuk makanan dan minuman. Kandungan yang terdapat pada daun jambu biji yang kita bahas pada penelitian ini adalah antioksidan, vitamin atau zat yang dapat menetralkan radikal bebas. Senyawa antioksidan dapat diperoleh di berbagai tumbuhan ataupun buah-buahan. Tubuh manusia sebenarnya dapat menghasilkan antioksidan, tapi jumlahnya tidak mencukupi untuk menetralkan radikal bebas yang jumlahnya semakin menumpuk di dalam tubuh. Oleh karena itu, tubuh memerlukan antioksidan dari luar berupa makanan atau minuman. Untuk selanjutnya pada bab 3 metode penelitian, kadar antioksidan pada minuman jelly dan daun biji terbaik dianalisis dengan metode HPLC, High Performance Liquid Chromatography. Minuman jelly hasil ulangan ekstraksi pertama, kedua, dan ketiga dianalisis sifat kimianya. Sifat kimianya yang dianalisis meliputi kadar air dengan metode oven biasa, pH kadar serat makanan dengan metode enzimatis, total gula dengan metode refraktometri, dan kadar vitamin C-nya dengan metode iodometri. Sedangkan sifat fisiknya dianalisis dengan viskositas dan sineresis. Uji total mikroba terhadap minuman jelly daun jambu biji ini dilakukan selama penyimpanan dengan metode TPC, Total Pet Counts. Analisis daya terima minuman jelly daun jambu biji selama penyimpanan dilakukan dengan uji organoleptik. Penilaian dilakukan terhadap 4 parameter, yaitu warna, aroma, tekstur, dan penerimaan umum pada uji hedonik atau kesukaan. Diagram tersebut merupakan pembuatan jelly drink ekstrak daun jambu biji. Yang pertama, daun jambu biji dicuci bersih dan dipetik langsung dari pohon.
lalu dicuci dan diblansir pada suhu 100 derajat Celcius selama 1 menit. Kemudian daun jambu biji di blender selama 5 menit sehingga menghasilkan sampel yang seperti bubur. Lalu serat kasar dan cairan disaring, diambil filtratnya, lalu ditambahkan gula dan dipanaskan sampai suhu 75 derajat Celcius. Lalu ditambahkan jelly powder dan potasium sitrat, kemudian dipanaskan pada suhu 75 derajat Celcius selama 5 menit. Kemudian ditambahkan perisa pewarna dan natrium benzoat. Lalu bahan tersebut dimasukkan ke dalam cup. Setelah dimasukkan ke dalam cup, dilakukan stirring dengan sealer. Dilakukan pasteurisasi pada suhu 75 derajat Celcius selama 15 menit. Minuman jelly menjadi minuman fungsional dengan ekstrak daun jambu biji. Kemudian referensi ini dari Rika Yulianti dengan judul pembuatan minuman jelly daun kelor sebagai sumber vitamin C dan B karotin. Penelitiannya dilakukan untuk mempelajari pembuatan minuman jelly daun kelor sebagai sumber B karotin dan vitamin C yang terkandung pada minuman jelly tersebut, dan mempelajari pengaruh lama penyimpanan terhadap daya terima, sifat fisik, sifat kimia, dan sifat mikrobiologis. Dari uji yang saya lakukan ini, minuman ini sebagai bahan tambahan konsumen di era yang modern ini, sebagai makanan yang menjadi daya tarik di berbagai kalangan, antara anak-anak, remaja, maupun dewasa dan lansia. Minuman ini akan menjadi produk yang baru pada era modern sebagai minuman fungsional di Indonesia. Pada penelitian pendahuluannya, yang pertama cara pembuatan ekstrak daun jambu biji, yang kedua penentuan perbandingan daun jambu biji dan air, kemudian formulasi minuman jelly daun jambu biji yang di dalamnya ada penentuan konsentrasi gula dan perisa, penentuan konsentrasi jelly powder dan kalium sitrat, kemudian penentuan konsentrasi pengawet dan pewarna, analisis sifat kimia minuman jelly daun jambu biji tersebut, yang kedua analisis kadar antioksidan minuman jelly dan daun jambu biji terbaik, selanjutnya analisis sifat fisik, kimia, mikrobiologis, dan daya terima minuman jelly selama penyimpanan. Ya, itu saja yang dapat saya jabarkan pada presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan dan tutur kata yang tidak berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.